Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya ingin sharing 5 tips cara focusing di landscape fotografi. Jadi saya banyak banget dapat pertanyaan gimana sih caranya focusing supaya fotonya tajam untuk foto landscape. Nah, tips yang pertama adalah perhatikan aperture di kamera kamu. Jadi teman-teman mungkin tahu kalau kamera itu memiliki aperture atau diafragma, di mana kalau diafragmanya berbukaan besar, artinya angkanya kecil, sekitar 1,4, 1,8. Nah, dia memiliki sudut ketajaman ruang yang sempit. Tapi ketika kita bicara dengan bukaan yang kecil, di mana angkanya adalah besar, nah dia akan memiliki ketajaman ruang yang lebih luas. Dan juga untuk foto landscape umumnya menggunakan f sekitar f8 sampai f16. Jadi ini adalah f yang aman untuk memotret landscape sehingga foto kita akan tajam dari ujung ke ujung. Nah, kalau kita ngomong aperture ini pasti berkaitan banget sama triangle exposure. Jadi teman-teman udah pasti harus paham mengenai triangle exposure, hubungannya antara shutter speed, ISO, dan juga aperture itu sendiri. Jadi untuk foto landscape, umumnya teman-teman itu memotret landscape dengan menggunakan tripod. Kenapa disarankan seperti itu? Karena biasanya karena kita membutuhkan aperture yang cukup besar dan juga biasanya dengan menggunakan bukaan yang cukup sempit untuk mendapatkan ketajaman ruang yang luas, otomatis cahaya yang masuk ke dalam kamera itu akan lebih sedikit. Nah, dengan kemungkinan itu kita sebaiknya menggunakan tripod supaya foto kita nggak shake. Dan untuk ISO sendiri, karena kita menggunakan tripod, pastikan ISO kita di ISO yang paling rendah. Jadi misalkan menggunakan ISO 100 atau 200. Nah, untuk shutter speed sendiri sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Kita ingin fotonya seperti apa nih hasilnya. Kalau mau fotonya slow speed banget, mungkin bisa menggunakan speed sekitar 1 menit atau sampai 2 menit, atau mau benar-benar yang extremely slow exposure mungkin bisa sampai 5 menit atau 10 menit. Atau mungkin ada teman-teman ingin yang menciptakan fotonya yang ada efek-efek ombaknya yang masih ada movement tapi nggak terlalu halus-halus amat, mungkin bisa menggunakan sekitar 1 detik atau 2 detik atau 3 detik. Jadi semuanya speednya itu tergantung dengan kondisinya. Yang pasti foto landscape itu fotonya harus tajam dari ujung ke ujung. Nah, kalau kita motret yang pasti ada point of interest-nya, kita harus make sure point of interest-nya itu tajam. Jadi coba focusing di point of interest-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin motret foto landscape, mungkin di tengah-tengahnya ada orang yang lagi berdiri gitu ya, atau mungkin ada perahu di tengah-tengahnya itu. Nah, kita coba focusing aja di point of interest tersebut. Karena dengan focusing situ kita menjelaskan apa inti cerita dari foto kita. Jadi jangan khawatirkan mengenai foreground-nya atau dengan background-nya. Yang penting point of interest-nya tersampaikan dengan sempurna. Tips yang ketiga adalah kalau kita memotret dengan memiliki foreground yang sangat-sangat menarik. Jadi biasanya kita pakai foreground, ada perahu di depan kita ya. Dan si foreground ini sangat menonjol, sangat kuat di dalam foto ini. Nah, kita focusing aja di perahunya ini, di foreground-nya. Kenapa? Karena dia adalah inti dari ceritanya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah nanti kalau saya focusing ke foreground, kemudian background-nya akan blur? Nah, itu tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena kita menggunakan wide lens. Jadi wide lens itu tidak ada masalah dengan background-nya, dan juga pastikan aperture-nya itu juga sesuai. Jadi kita harus tentukan dulu foreground-nya itu dominan apa enggak. Kalau dia cuma sifatnya sebagai pendukung, kita tetap fokus di point of interest-nya. Tapi kalau foreground ini menjadi inti dari ceritanya, inti dari foto kita, kita tetap fokuskan ke foreground tersebut. Nah, dengan focusing ke foreground ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi kalau misalkan teman-teman mungkin tidak yakin dengan apa yang dilakukan, teman-teman bisa mencoba alternatif dengan menggunakan focus stacking. Jadi focus stacking itu adalah kita memfokus di beberapa titik area. Jadi misalkan kita focusing di perahunya di depan sebagai foreground, kemudian kita focusing lagi di bagian tengahnya, di middle ground-nya, dan juga terakhir kita focusing lagi di bagian background-nya. Lalu kemudian kita akan adjust mereka atau kita gabungkan 3 foto ini di dalam Photoshop atau di software-software lainnya. Nah, tips yang keempat adalah dengan memahami mengenai penggunaan infinity di lensa. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat ada satu simbol infinity di lensa.
Nah, itu fungsinya sebenarnya bisa untuk focusing. Jadi kalau saya sering banget pakai kalau saya motret Milky Way, ya, motret malam-malam. Nah, kadang-kadang focusingnya susah kan. Kadang-kadang saya juga nggak tahu ini tajam apa enggak. Nah, misalnya saya setting di infinity. Tapi saya tidak meletakkan titiknya itu persis di infinity, tapi mendekati. Jadi kira-kira beda ya berapa mili lah di sebelum infinity. Jadi itu salah satu alternatif yang paling mudah kalau kita ingin mencari fokus. Nah, tips yang kelima adalah hyperfocal distance. Jadi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa dekat lensa kamu bisa focusing dan bisa juga menghasilkan background yang cukup tajam. Hyperfocal distance itu tergantung dengan 3 faktor. Yang pertama adalah aperture, yang kedua adalah focal length, yang ketiga adalah sensor size. Nah, kalau aperture sendiri, kalau kita menggunakan aperture dengan depth of field yang lebar, yang artinya angkanya besar, jadi misalkan kita menggunakan f16, nah itu memiliki jarak hyperfocal distance yang lebih dekat. Jadi kalau dibanding f16 dengan f8, f16 memiliki hyperfocal distance yang lebih dekat dibandingkan f8. Dan juga yang kedua adalah mengenai focal length. Nah, yang kedua focal length ini semakin lebar lensa yang kita gunakan, ini juga memiliki hyperfocal distance yang semakin dekat. Jadi kalau kita menggunakan lensa 16 mili, itu hyperfocalnya akan lebih dekat ketimbang kita menggunakan lensa 35 mili. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktornya dari sensor size-nya. Jadi kalau sensor size-nya semakin besar, maka dia punya focal length juga semakin dekat. Nah, teman-teman mungkin udah mulai pusing ngedengerin hyperfocal distance. Tapi jangan khawatir, saya akan lampirkan tabelnya. Jadi ada satu buah tabel nih. Tabelnya itu bergantung dari ukuran sensor size. Jadi ini tabelnya nanti akan digambarkan dari micro four thirds kamera, kemudian juga APS-C kamera, kemudian juga full frame. Dan di sini juga bisa dibaca dari aperture-nya, kalau menggunakan aperture 5,6, menggunakan f22, kemudian juga di sini juga ada gambaran untuk focal length-nya. Jadi focal length tiap lensa itu ada macam-macam. Jadi kalau dari kita baca tabelnya, jelas banget kalau kita menggunakan f5,6 untuk di lensa 16 mili itu memiliki hyperfocal distance-nya itu sekitar 5 feet, sedangkan kalau kita menggunakan f22 dia memiliki 1,3 feet. Nah, jadi gimana caranya menyeting hyperfocal distance di kamera kamu atau di lensa kamu? Nah, saya kebetulan ini ada satu lensa 1635-nya Nikon. Nah, di sini kita setting aja, jadi jangan lupa di set dari autofocus pindahin ke manual focus. Dan kemudian di sini kita coba set, misalkan kita mau pakai focal length-nya misalkan di 16 mili ya, katakan kita coba putar masuk ke 16 milinya. Nah, kemudian di kamera kita tentukan deh mau pakai aperture-nya kira-kira aperture berapa. Katakan di sini pakai aperture 16 ya misalnya. Nah, 16 itu kira-kira dia jatuhnya di 1,7 feet. Nah, di bagian atas ini ada feet-nya, jadi ada feet sama meter. Nah, di sini kita tinggal adjust saja. Jadi kita putar, kalau 1,7 berarti kira-kira di sekitar sini mendekati 2. Nah, ini yang menurut teorinya dan hitungannya ini adalah fokus yang cukup untuk mendapatkan foreground yang tajam dan juga background yang tajam. Nah, kemudian kalau misalkan di kamera atau di lensa kamu nggak ada kode-kode seperti ini atau sign berapa feet, berapa meter, jadi kita lakuinnya manual aja. Jadi setelah kita dapat hitungannya, kita hitung aja secara manual, kira-kira jaraknya 5,6 meter itu seberapa jauh atau 18 feet itu seberapa jauh. Nah, jadi hyperfocal distance ini tidak dipakai untuk diaplikasikan di segala kondisi. Artinya, hyperfocal distance kalau kita ingin mendapatkan foto dengan kondisi yang tajam dari ujung ke ujung, memiliki background yang cukup tajam dan bisa diterima. Tapi kalau misalkan kita ingin mengambil satu buah subjek point of interest, tapi kita maunya cuma si point of interest ini tajam, tapi belakangnya enggak. Nah, kita nggak perlu pakai hyperfocal distance. Jadi hyperfocal distance ini hanya diperlukan untuk kondisi yang kita inginkan, yaitu ingin ketajamannya bisa diterima. Dan juga untuk alternatif lain, kalau mungkin teman-teman bingung dengan tabel yang tadi saya tampilkan,
Bisa juga download aplikasinya di handphone, karena smartphone sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi pendukung. Nah, sekarang udah nggak usah bingung-bingung lagi soal focusing di landscape fotografi. Jadi tips yang tadi saya udah sharing, silahkan dipraktekkan. Dan buat teman-teman yang request tema berikutnya, jangan lupa komen di bawah, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Thank you.